Apa suara saya udah bisa masuk ya? Mbak. Jelas Halo. suaranya. Halo. Masuk Pak, Masuk ya? masuk. Abi, Masuk. sudah bisa masuk ya? Sudah terdengar. Sudah, Pak. Terima kasih. Sampai Kaltara Pak, masih terdengar tuh Pak. Jelas suaranya. Mas siapa sih Kalimantan Utara? Ya, saya Eri Pak. Oh, Mas Eri tadi. Maaf ya, aku tadi salah sebut Mas Eri. Assalamualaikum Pak Api, selamat malam. Waalaikumsalam. Dari? Oh, Mas Tukijo ya? Assalamualaikum Pak Api, selamat malam. Selamat malam. Wah, terima kasih lah Bang ganteng aja ini. Gimana Pak Api, sehat ya Pak Api ya? Sehat. Alhamdulillah. Wah, ini malam ini sudah 54 nih yang join kita. Oke, luar biasa Pak Api. Ini berkah banget nih teman-teman DRB dan SRB Jawa Tengah nih. Ada kaum kita dari Kalimantan Utara yang join, dari Sumatera Barat juga ada. Luar biasa. Jogja juga ada ini kelihatannya. Nah, ini ada dari DRB Sumatera Utara ini siapa ini? Pak ini, nggak tahu kalau yang 2019 mungkin. Halo, dari Sumatera Utara. Selamat malam. Dari Riau juga Pak Abi kelihatannya. Selamat malam. Dari Riau. Selamat malam. Ya. Selamat malam Bapak Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Pak Fakhrudin. Wah, ini kompak nih DRB. Join Pak Tukijo, Mas Fakhrudin. Barusan Pak Keli baru aja datang sampai rumah nih tadi, barusan dari bepergian. Dan sebentar lagi. Iya, saya juga Pak baru sampai rumah ini. Saya juga sama. Bukan juga sama. Aku ada undangan ini apa namanya teman RT. Aku bilang aku nggak bisa malam ini, aku lagi ada keperluan dengan teman-teman di Jawa Tengah dan provinsi lain gitu. Iya. Ini Mbak Asi juga sudah datang. Selamat malam. Siapa nih? Mbak Anita apa suara Mbak Anita apa suara? Mbak Asi. Mbak Asi Pak. Mbak Asi ya? Ya. Wah, Mbak Asi. Ya. Weh, Mbak Asi. Assalamualaikum. Gimana ceritanya? Enggak on air. Katanya yang punya radio di Kebumen. Ya. Punya radio Pak, itu Wonosobo Pak. Wonosobo. Gak punya TV Pak. Besok kita ada acara kan ya jam 9. Iya Pak. Besok saya join. Ya. Kita cek Mbak Anita sama Mbak Rosi sudah join, Mbak Rosi. Itu Mbak Anita sudah join. Mbak Rosi sudah join. Mbak Rosida di list partisipan sudah join ini. Sudah. Bisa dicek sound untuk apa suaranya, Mbak? Suaranya Mbak Rosida, mikrofonnya belum masuk. Suaranya belum keluar. Di pengaturannya mungkin Bu Rosida. Memang ini Mas, tadi saya juga ngeklik itu masih muncul tanda centangnya sampai sekarang, tapi warnanya memang sudah hitam, tapi tanda centangnya masih ada. Makanya saya tadi cek suara. Connect audionya mungkin Bu Rosida. Mendikbud ya, kita belajar. Oke, ini sudah 59. Sambil nunggu Mbak Rosida, ini Mbak Nita sudah siap. Langsung kita mulai ya, biar waktunya kita tidak terlalu larut malam.
Selamat Ya, malam siap, semuanya siap, siap. teman-teman. Baik Pak, sebentar. Kita rekam terlebih dahulu, J. Oke. Iya. Ini langsung di YouTube ya? Ini kita rekam di di hosting dari Webex-nya Pak Abi. Oke. Iya, internal dulu, Oke. J. Oke. Oke, monggo silakan bisa dimulai. Selamat malam teman-teman Duta Rumah Belajar dari Jawa Tengah, dari provinsi lain juga gabung tadi dari Sumatera Utara, kemudian teman Duta Rumah Belajar dari Sumatera Barat, teman-teman sahabat Rumah Belajar baik yang dari Jawa Tengah maupun dari provinsi lain. Kami sangat berterima kasih sekali pada malam ini atas inisiatif dari teman-teman semua di DRB Jawa Tengah. Ada Mas Fakhrudin, Mas Tukijo, Mbak Aksih, kemudian Mas Keli. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama, ya dalam tanda petik. Nah, tidak ada yang lebih pandai, hanya saling sharing saja. Ini akan difasilitasi oleh kawan kita Mbak Anita dan Mbak Rosidah. Mbak Rosidah sedang join, mudah-mudahan sebentar lagi bisa berjalan dengan baik koneksinya. Mbak Anita sudah ada di tengah-tengah kita. Nah, saya usulkan mekanismenya, ada pengantar singkat-singkat ya, masing-masing 2 menit dari teman-teman DRB, apa yang perlu kita lakukan malam ini. Kemudian setelah itu silahkan nanti Mbak Anita sama Mbak Rosidah untuk menyampaikan paparannya. Mudah-mudahan sudah saling berkoordinasi mengenai sistematika paparannya. Kalau ada latihan-latihan juga bisa langsung latihan. Kemudian teman-teman dari Bapak Ibu Guru yang join malam ini, kalau ada pertanyaan silahkan diketik di forum chat, gitu ya. Nanti kita sama-sama akan melihat forum chat dan monitor. Nah, saya rasa itu. Jadi sepenuhnya saya serahkan kepada semua teman-teman DRB ini, ya, mekanisme teknisnya. Mas Fakhrudin, Mas Keli, Mbak Asih, Mas Tukijo, silahkan dikawal pertemuan kita malam ini ya sampai selesai. Begitu yang dapat kami sampaikan. Wah, Jakarta lagi hujan. Petirnya ikut masuk ke Vicon. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Silahkan kita mulai dari yang gambarnya ada di depan saya. Silahkan mulai dari Lee Davis, dari Mbak Asih. Silahkan Mbak Asih, 2 patah kata. Terus dilanjutkan Mas Fakhrudin. Kemudian silahkan nanti Mas Tukijo dan Mas Keli. Silahkan. Nah, silahkan ya, diatur saja ya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Bapak Abi Sujak yang telah memfasilitasi ini semuanya, yang telah mendukung 100% kegiatan ini, dan nanti insya Allah akan berlanjut untuk kegiatan berikutnya. Terima kasih kepada seluruh Duta Rumah Belajar yang ada di Indonesia yang sudah hadir pada malam ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Ada Bu Erna, ada Pak Asep, ada Mbak Dona, dan lain sebagainya. Terima kasih kepada SRP Jawa Tengah khususnya, dan juga SRP di Indonesia pada umumnya. Terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Di sini kita akan belajar bersama. Nanti akan disampaikan tentang sharing pemanfaatan blog untuk pembelajaran dari Ibu Rosidah dan juga Ibu Anita. Semoga acara malam hari ini lancar. Dan Bapak Ibu semua yang ada di sini, nanti rencananya SRP Jawa Tengah juga akan mengadakan acara yang serupa lagi seperti ini. Jadi jangan sampai ketinggalan, ikuti kegiatannya terus. Kita simak bersama, kita belajar bersama. Semangat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Mas Fakhrudin. Baik, Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat. Putus suaranya. Sepertinya sinyalnya ini Pak. Ya, ya. Ini edisi pertama untuk sesi berbagi dari SRB Jawa Tengah. Jadi untuk kelanjutannya nanti akan masih ada sesi-sesi berikutnya, dan di sesi pertama ini kita akan belajar bersama berbagi untuk fokus pada pemanfaatan blog untuk pembelajaran. Dan ini Bu Anita dengan Bu Rosida yang nanti akan menyampaikan membagikan bagaimana untuk pemanfaatan blog dalam pembelajaran. Jadi di sini kami mendukung saya, Bapak Tukijo, Mbak Asih, dan Mas Blik, dan disupport oleh Bapak Abi Sujak untuk meeting room ini, dan mudah-mudahan ini akan menjadi manfaat bagi semuanya. Dan mungkin nanti di akhir dari sesi pemaparan ini saya akan sedikit memberikan insight, memberikan wawasan, karena terus terang untuk materi blog ini saya ibarat kembali ke rumah, karena saya berangkat menjadi seperti ini itu berangkat dari blog ya. Dan di sini juga sudah ada master blogger Bang Dede hadir. Ini nanti juga mungkin bisa di up untuk memberikan tips dan triknya bagaimana bisa mendapatkan passive income dari blog ini, karena dari awalnya mungkin untuk pembelajaran, tapi dari situ nanti bisa mendapatkan banyak hal-hal yang tidak terduga ya. Dan itu kalau misalnya kita tekuni, kita bisa fokus di situ, jelas akan berdampak yang sangat luas sekali. Saya rasa cukup demikian. Nanti akan lebih banyak dipaparkan oleh Mbak Anita dan Bu Rosida. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Tukijo, silahkan Pak Tukijo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Dr. Abu Sujak yang saya hormati, para duta rumah belajar Jawa Tengah, dan sahabat-sahabat saya, sahabat rumah belajar, rumah ilmu yang luar biasa malam hari ini, khususnya Bu Anita dan Bu Rosida yang hari ini akan mulai berbagi terkait dengan pemanfaatan blog untuk pembelajaran. Yang pertama, saya support sekali secara pribadi hari ini bisa ikut belajar dengan sahabat rumah belajar, karena esensi dari belajar, esensi dari sebuah rumah adalah ada saling mengisi begitu ya. Hari ini rekan-rekan akan mengisi, mengecas kita, sehingga mudah-mudahan ada pencerahan terkait dengan blog. Selain dari ada Mas Denny dari Kalsel juga yang blogger juga, Pak Jarwo dan teman-teman yang lain. Esensinya blog untuk pembelajaran tentu secara konten berisi materi-materi pembelajaran dari media, perangkat, dan sumber belajar yang lain. Dari sisi yang lain, kalau memang blog berkait untuk pengembangan ke profit ya, tentu konten harus menarik dan sebagainya, pengemasan, dan prinsip seorang blogger adalah seorang penulis sejatinya ya. Saya pernah mendengar itu, seorang blogger adalah seorang penulis sejatinya gitu. Jadi kalau punya desain blog bagus, tidak ada kontennya juga percuma menurut saya. Jadi bagaimana nanti selain dari tampilan blog yang menarik, tapi konten, teknik penulisan yang berbobot, menarik membaca, itu saya kira penting. Ya, hari ini kita akan belajar bersama. Sekali lagi selamat untuk sahabat rumah belajar yang lain. Nanti ditunggu berbagi dengan topik yang lain. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Pak Abi. Halo, terima kasih. Halo Mas Kli, sudah bisa join Mas Kli? Suara saya sudah terdengar Pak? Iya, bagus. Silahkan. Baik, masuk. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik yang terhormat Bapak Dr. Abi Sujak, dan yang saya hormati Duta Rumah Belajar beserta sahabat rumah belajar semuanya, sahabat guru semuanya. Tentunya di sini adalah kita saling bersilaturahmi Bapak Ibu. Tapi saya minta untuk
narasumbernya senyum dulu, kelihatannya kok grogi nih, Bu Anita dan Bu Rosida nih kelihatannya kok dari tadi kok mukanya kok grogi-grogi. Nah, jadi kita di sini akan menyebar keceriaan Bapak Ibu dengan sahabat guru yang lain. Jadi silahkan Bapak Ibu dengan sampaikan dengan senang. Tentunya ketika senang kita akan bisa menyampaikan suatu hal yang bermanfaat, dan tentunya dengan berbagi itu kita bisa meningkatkan belajar lagi dengan yang lain, dan kita akan melanjutkan tentunya. Silakan tunggu sahabat rumah belajar Jateng lainnya untuk berbagi ilmu-ilmu, dan pada malam hari ini blog itu salah satu yang tentunya saya juga akan belajar, karena untuk blog ini saya masih perlu belajar dari Bapak Ibu guru juga. Dan nanti tentunya karena di tugas level 4 itu blog itu merupakan wadah utama, jadi mohon Bapak Ibu silahkan kreasikan dengan ciri khas Bapak Ibu masing-masing. Semoga acara ini lancar. Monggo Bapak Ibu, Bu Anita, Bu Rosida, senyum dulu untuk sebelum menyampaikan lagi, Bu. Jadi terima kasih Pak Abi. Ya, terima kasih. Nah, ini selanjutnya moderator saya serahkan sepenuhnya pada teman-teman di RB ya. Terima kasih yang sudah siap Pak. Oke, silakan. Mas Kli, silakan dimulai Mas Kli. Iya. Kok dicukup teh. Oh baik, Bapak Ibu, karena kelihatannya Bu Asih kok sudah tidak, ini mungkin ada gangguan sinyal, mungkin Bapak Ibu sekalian, baik sekali pada malam hari ini kita akan mendengarkan penyampaian dari sahabat rumah belajar Jawa Tengah, dua guru yang tentunya menginspirasi. Nantinya kita akan simak bersama-sama tentang penyampaian tentang blog ya Bapak Ibu, yang akan disampaikan oleh Ibu Anita ya, Bu Anita Sporin dan Ibu Rosida. Baik, untuk waktu selanjutnya langsung saja, karena kelihatannya ini penonton sudah tidak sabar, ini yang lain sudah tidak sabar dari tadi muncul suara-suara. Ada 81 nih yang udah join. Oke, silakan kepada Bu Anita atau Bu Rosida terlebih dahulu, monggo waktu saya persilahkan. Halo tes. Suara saya terdengar jelas Bu. Monggo. Jelas ya. Oke, alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semuanya. Di sini yang terhormat Bapak Dr. ya dari Pusdati Kemdikbud. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu Duta Rumah Belajar khususnya dari Jawa Tengah, ada Bapak Tukijo, lalu Pak Fahrudin dan Pak Kelik serta Ibu Asih. Kemudian juga saya hormati Bapak Ibu Duta Rumah Belajar dari provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Selamat datang ya di mungkin ini belajar bersama Bapak dan Ibu. Kemudian juga tidak lupa saya sapa juga Bu Rosida selaku partner saya malam ini, partner Inkram ya Bu Rosida ya, dari kemarin berkolaborasi terus ya. Kemudian ada Bapak Ibu sahabat rumah belajar dari Jawa Tengah juga, ini beberapa. Terima kasih sudah ikut meramaikan sharing untuk pada malam hari ini. Lalu Bapak Ibu SRB dari provinsi lain dari seluruh Indonesia, dan mungkin juga Bapak Ibu pemirsa ya, Bapak Ibu anggota dari rumah belajar. Baik Bapak Ibu, pada malam ini mungkin saya yang pertama akan menyampaikan tentang pembelajaran dengan blog ini ya. Jadi sebelumnya saya mohon izin, di sini hanya ingin sharing beberapa pengalaman dari yang sudah pernah saya dapatkan ketika saya dulu mengikuti pelatihan pembuatan blog, khususnya untuk Blogspot ya Bapak dan Ibu. Mungkin sekedar cerita, jadi sebenarnya saya tuh sudah menyukai dunia blog itu sejak kuliah. Jadi sudah sejak 2009 atau 2010 itu saya sudah mainan blog. Tapi waktu itu memang belum seperti sekarang ya. Jadi masih sederhana, dan waktu itu memang Blogspot itu belum terlalu
banyak yang menggunakan. Jadi waktu itu yang banyak, kalau saya searching itu kebanyakan para blogger itu biasanya menggunakan platform dari WordPress. Tapi sekarang sepertinya sudah mulai bergeser ya, karena sudah terintegrasi dengan akun Google. Jadi Google kan sekarang sudah mulai merambah, sehingga penggunaan untuk blog dengan Blogspot itu juga sudah marak ya digunakan oleh para blogger-blogger begitu. Dan Bapak Ibu, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui ya. Jadi kita di sini nanti belajar bareng. Kalau ada Bapak Ibu yang mungkin saya yakin ada yang lebih ahli ya di sini. Di blog ada Pak Fahrudin, ini juga juara blog juga nggih. Ada Pak Tukijo yang juga penulis handal, ada Pak Keli juga, Bu Aks, dan Bapak Ibu yang lainnya juga. Nanti mungkin saya akan memberikan atau sharing tentang mendesain blog ya Bapak Ibu. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu ada yang belum pernah sama sekali membuat blog. Mungkin ada, atau mungkin sudah pintar sekali ngeblognya ya. Jadi di sini nanti kita mulai dari nol saja ya Bapak dan Ibu. Jadi kita kosongkan gelasnya, kita mulai dari awal, dari mendesain blog, karena tidak memungkiri bahwa desain blog yang bagus itu biasanya akan menarik orang untuk membaca atau mengunjungi. Nah mungkin kalau saya sendiri, saya ada blog tapi ya mungkin belum terlalu perfect ya. Jadi mungkin desainnya juga baru sekedarnya saja, hanya saja sedang dalam proses pengembangan juga. Jadi saya sendiri juga masih explore bagaimana cara membangun blog saya itu supaya lebih bagus lagi ke depannya begitu. Nah, dan apalagi ini ada termasuk tugas juga ya di pembatik level 4 ini. Alhamdulillah, jadi saya sebenarnya sudah vakum lumayan lama tidak main blog, karena ya mungkin kurang motivasi atau bagaimana, dan ternyata di level 4 ini saya jadi tergugah lagi untuk menjalankan atau mengembangkan blog saya begitu. Oke, mungkin ini saya bisa share nggih. Silakan Bu Anita. Nggih. Mungkin kalau ada yang pakai laptop dan HP sama-sama nyala, mohon salah satu dimatikan supaya suaranya nggak gaung ya. Sudah terlihat belum nih Bapak Ibu? Lihat Bu, monggo bisa dilanjutkan. Sudah Bu Anita. Oh ya. Sudah nggih. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu semuanya. Maaf Mbak Anita, suaranya gaung. Iya tuh Pak. Gimana nggih? Pak HP-nya nyala? Itu dua perangkat, mungkin menyalakan dua perangkat enggak? Kalau dua perangkat biasanya bikin gaung. HP-nya mungkin enggak? Enggak Pak. Saya dua perangkat tapi untuk record aja saya unmute itu. Masih bikin gaung itu. Recordnya biar dari admin aja. Hah? Rekodnya saya matikan itu Pak. Saya ini sekarang sudah nggak gaung sekarang. Ya. Sudah clear nggih. Oh nggih. Baik, terima kasih. Mungkin saya ulangi lagi nggih Bapak dan Ibu. Jadi ini nanti langsung saja mungkin saya akan memberikan langkah-langkah untuk pembuatan blog dari awal. Dan hari ini atau kali ini saya sharingnya untuk Blogspot nggih Bapak dan Ibu. Mungkin yang menggunakan WordPress nanti bisa kita explore lebih lanjut di lain kesempatan ya. Karena hari ini kita coba ke Blogspot dulu. Nah, pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah untuk membuat blog, silahkan
Bapak Ibu bisa klik atau tuliskan ya, tuliskan blogger.com ya. Jadi silahkan nanti untuk menuliskan blogger.com. Nah, di sini ini tampilan blog saya yang lama, tapi saya nanti akan coba untuk membuat blog yang baru. Baik, nah ini nanti Bapak Ibu posisinya harus login ya, harus sudah masuk dengan akun Google-nya dari Bapak Ibu. Jadi kalau belum masuk, belum login itu nanti akan meminta untuk memasukkan akunnya ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi kalau sudah seperti ini nanti silahkan Bapak dan Ibu lihat di sebelah kiri atas ya. Ini di kiri atas ada logo blogger ini ya, B. Kemudian di bawahnya itu ada buat blog. Nah, kebetulan akun Gmail saya ini yang ini itu belum pernah saya gunakan untuk membuat blog. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu ada akun Google atau akun Gmail itu bisa membuat lebih dari satu blog gitu. Jadi satu akun ini bisa membuat mungkin 2 atau 3 blog ya. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat blog dengan tema yang berbeda atau topik yang berbeda, misalnya satu untuk pembelajaran, satu untuk hobi, atau yang satunya untuk curhat dan sebagainya, nanti bisa dibuatkan blog yang berbeda. Nah, di sini ya. Nah, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya, jika Bapak Ibu ingin membuat blog, yang harus dilakukan adalah klik buat blog. Ya, ini dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu. Mungkin yang berbahasa Inggris nanti berbeda nggih, pakai bahasa Inggris. Jadi ini silakan klik buat blog. Nah, nanti akan muncul pop up ya untuk mengisi blognya. Ini bukan nama domainnya tapi judul blognya ya. Jadi mungkin biasanya ini akan mendeteksi sendiri. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti nama blognya ada yang kembar dengan atau sudah pernah digunakan, itu nanti akan terdeteksi begitu. Nah, mungkin ini saya beri judul ya. Misalnya sahabat rumah belajar datang 2020. Nah, ini misalnya. Lalu klik berikutnya. Nah, ini tekan nama judulnya. Ya, mohon bentar, Mbak. Bapak Ibu. Diulang lagi tadi awalnya ketik apa setelah blog, kemudian coba diulang lagi. Kalau ada yang tertinggal biar bisa mengikuti lagi. Baik. Saya ulang lagi dari awal. Karena tadi 85 sekarang udah 92. Oh gitu. Jadi iya. Oke, Pak. Ini terus bertambah terus. Siap. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini saya geser ke bawah sana ya. Nah, ini misalnya ya. Oke, saya ulang dari awal aja. Nah, nanti silakan Bapak Ibu buka browsernya nggih. Kalau untuk Google ini biasanya menggunakan Chrome. Nah, silakan buka Chrome-nya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin membuat blog dari awal itu silahkan diketikkan blogger.com. Nah, seperti ini. Nanti tinggal di enter. Ya, ini kebetulan ini akun saya yang satunya, nggih. Jadi saya akan coba menggunakan akun yang lainnya saya pakai ini. Jadi setelah Bapak Ibu tadi mengetikkan blogger.com, nah apabila Bapak Ibu sudah posisi masuk ya atau login dengan akun Gmail-nya, itu nanti akan tertampil seperti ini. Tapi jika Bapak Ibu belum login, nah nanti akan diminta untuk login terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu. Oke, yang begitu Pak dan Ibu. Jadi ini tampilannya untuk membuat
blok begitu. Kemudian untuk membuat blok baru, nah sebelah kiri atas ini ya, ini kan ada tulisan buat blok. Ini yang berbahasa Indonesia Bapak Ibu. Nanti untuk yang berbahasa Inggris nanti tinggal bahasanya ya, bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu, kebetulan untuk yang satu ini, saya ulangi lagi, untuk akun saya yang satu ini belum pernah saya gunakan untuk membuat blog. Jadi saya belum pernah membuat blog dengan akun ini. Jadi belum ada blog di sini. Tapi jika Bapak Ibu ingin membuat blog lebih dari satu, itu dengan satu akun Gmail itu bisa mau membuat 2, 3, atau 5. Tapi untuk batas maksimal saya juga belum tahu ya berapa. Yang membuat sampai 5 blog itu bisa begitu. Jadi untuk satu akun Gmail ini bisa membuat lebih dari satu blog begitu. Nah, bagaimana caranya untuk membuat blognya ya? Nah, ini akan saya jelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama silakan Bapak Ibu klik buat blog ya di kiri atas ini. Diklik saja. Nah, kalau bukan nama blognya ya, tapi ada di tab pencarian yang tertampil. Mungkin nanti lebih jelasnya kalau sudah jadi nanti bisa kita lihat. Nah, misalnya judulnya Sahabat Rumah Belajar. Saya ganti aja ya, berbagi. Nah, ini Sahabat Rumah Belajar berbagi misalnya. Kalau sudah, ini bukan judul, bukan nama blognya ya, hanya judul saja. Jadi untuk judul, untuk nama blognya ini nanti kita klik berikutnya dulu. Nah, di sini ada diminta untuk isi nama atau alamatnya. Nanti kan akan propertinya adalah alamat.blogspot.com. Silakan untuk kira-kira misalnya nggih. Kalau misalnya nama blognya itu sudah pernah ada yang pakai, nah, jadi nanti akan ada notifikasi, maaf, alamat blog ini tidak tersedia. Maksudnya adalah mungkin nama blog ini sudah ada yang pernah menggunakan. Jadi sudah ada blog lain dengan alamat belajar kimia misalnya. Nah, sekarang untuk memberikan nama yang kira-kira namanya tuh unik dan apa istilahnya Bapak Ibu ya, menarik pembaca untuk mengunjungi blog kita ya, misalnya ini nah misalnya saja ada yang nah, jadi SRB Jateng 2020 ternyata belum ada yang memakai, jadi kita bisa menggunakan. Nah, jadi ini ada tulisannya kurang terlihat ya, jadi agak blur ini, alamat blog ini tersedia. Kalau sudah seperti ini, maka silahkan Bapak Ibu klik simpan ya. Nah, nah ini ada privacy ya, notifikasi ini silakan dibaca, boleh tidak dibaca juga boleh ya, jadi ini ketentuan layanan ya. Lalu Bapak Ibu coba, mungkin saya akan coba untuk membuka blognya ya, tampilannya seperti apa. Tadi namanya SRB Jateng 2020.blogspot.com. Ya, jadi ini tampilannya masih begini ya Bapak dan Ibu. Masih tampilan template-nya itu dari bawaannya Blogspot. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu kan mungkin pernah melihat blog-blog yang bagus ya, blognya mungkin tampilannya atau desainnya itu bagus, jadi menarik ya, warnanya juga
menyenangkan untuk dilihat. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa istilahnya mendesain atau menambahkan template itu dari pihak ketiga. Jadi kita nanti tidak gunakan template dari Blogspot ya, karena untuk tema-tema dari Blogspot ini memang hanya sekedarnya saja. Jadi nanti kita akan coba mendesain blog ini menggunakan template. Nah, biasanya kalau saya dan mungkin beberapa teman blogger lain juga menggunakan yang bermusikin atau buat blog yang unik. Nah, begitu. Itulah daftarku di mana? Terima kasih. Buat situs. Sekarang saya Maaf Bapak Ibu, mungkin mikrofonnya. Halo, bisa dilanjutkan Bapak dan Ibu? Oke, nah, untuk bagaimana cara Bapak Ibu nanti untuk mendesain blog ya, kan Bapak Ibu nanti bisa download temanya atau template-nya itu dari Goyabi. Jadi di sini biasanya yang sering digunakan itu template-template yang ada di Goyabi templates. Nah, alamatnya ini Bapak dan Ibu. Mungkin tinggal klik saja. Goya, nanti O-nya 2, A-nya 2. Nanti dia akan coba di-search saja nanti. Nah, ini Bapak Ibu alamatnya untuk mencari template dari blog-blog yang bervariasi ya. Jadi di sini. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, ini kok tertutup ya. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu diakses saja ini Goyabi templates-nya. Baik, nah ini tampilannya nggih. Goyabi templates-nya ini ada banyak pilihan templates yang mungkin Bapak Ibu bisa pilih ya, pilih sesuai dengan keinginan. Suka yang warna soft atau suka yang banyak gambarnya atau suka yang agak gelap ya, dark begitu. Nah, itu nanti silahkan. Mungkin Bapak Ibu nanti kalau saya pilih ini yang free ya, yang free blogger template. Jadi kita pilih yang tentunya tidak berbayar ya. Oke, di sini banyak sekali template yang bisa dipilih ya Bapak Ibu. Kalau saya biasanya senang dengan itu ya, dari suara template karena simple. Kalau saya sendiri lebih senang yang desainnya itu simple saja. Nah, silakan ini nanti Bapak Ibu explore saja mau pilih desain yang seperti apa, yang bagaimana. Nah, ini misalnya ada gambar tehnya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengganti ya. Beberapa gambar itu ada yang bisa diganti sendiri dengan desain sendiri. Nah, ini untuk yang warna-warna soft ya. Ya, ada banyak sekali desain sini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nanti akan mengalami kebingungan. Saya mau pilih desain yang mana ya? Soalnya bagus semuanya gitu. Ya, itu bisa disesuaikan dengan minatnya Bapak dan Ibu. Yang seperti apa? Baik, mungkin saya akan coba pilih salah satu ya Bapak dan Ibu di sini. Saya biasanya suka dari itu. Bisa pilih langsung di sini atau mau searching di sini juga boleh Bapak, di kolom pencarian juga boleh. Kalau saya sih biasanya suka yang suara templates. Coba. Nah, silahkan Bapak Ibu. Nah, saya akan coba pilih salah satu di sini. Nah, misalnya ini ya, Serablog. Nah, cara untuk Bapak Ibu mengambil template-nya, nanti kita harus download dulu, ya. Bapak Ibu harus mendownload terlebih dahulu template-nya, baru nanti akan diatur, diintegrasikan ke blognya. Nanti caranya bagaimana supaya bisa memasukkan
desain ini ke dalam blognya. Nah, caranya kita harus download dulu. Nah, ini ada yang berwarna hijau. Jadi silahkan Bapak Ibu di-download dulu, nanti akan terdownload dalam bentuk RAR ya. Nah, ini sudah terdownload ya Bapak Ibu. Mungkin yang sekalian praktek bisa langsung dipraktekkan ya. Nah, jadi nanti akan terdownload. Nah, kemudian silahkan dibuka dulu. Tadi karena kita harus ekstrak dulu. Jadi lebih baik kita ekstrak dulu ya Bapak Ibu. Oke, mungkin ini saya masukkan ke folder baru dulu karena saya pindah dulu ya Bapak Ibu supaya gampang mencarinya. Ini kita pindah dulu. Kita pindahkan ke lokal yang mudah ya. Nah, misalnya template blog. Kita pindahkan ke disk yang mudah dicari. Oke, seperti ini. Jadi sudah saya pindahkan tadi dari C ke E, karena kalau di C nanti mungkin susah mencarinya. Kalau sudah silakan diekstrak Bapak dan Ibu. Nanti ada berbagai macam tipe file, tapi hanya satu yang nanti akan kita gunakan. Nah, oke, di sini ada berbagai macam tipe file, nggih. Ada ini JPG. Nanti yang kita gunakan ini Bapak Ibu yang XML dokumen. Jadi nanti Bapak Ibu harus ingat-ingat yang akan kita gunakan nanti adalah yang tipe XML yang akan kita gunakan atau kita masukkan ke blog kita. Baik, kita kembali lagi ke dashboard-nya tadi ya Bapak dan Ibu. Ini tadi. Betul nggak? Nah, ini silahkan masukkan ke dashboard. Saya akan menuju ke dashboard dulu. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan lihat ke setelan ya, atau tema ya. Tema sepertinya. Nah, silakan Bapak Ibu masuk ke dashboard-nya tadi, yang blogger.com-nya tadi. Judul blognya di sini artinya kita sudah ada di dashboard blognya. Silakan kemudian klik tema, klik tema. Nah, jika sudah klik tema, nanti Bapak Ibu akan melihat ini Blogspot ya Bapak Ibu. Seperti ini kalau bawaan dari Blogspot. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat dengan template yang Bapak Ibu tinggal edit sendiri ya. Jadi tidak usah membuat lagi, tinggal mengedit aja dengan template tadi. Nah, cara untuk memasukkan template, mendesain template tadi supaya masuk ke dalam blog kita, nanti Bapak Ibu silahkan klik yang warna orange ini ya. Ini sementara tadi tema bawaannya itu Contemporite, kita akan ganti dengan tema Sera Blog yang sudah saya download tadi. Nah, jangan lupa tempat menyimpan downloadan template tadi jangan sampai terlupa ya di mana. Kemudian kita klik panah ke bawah ini. Lalu Bapak Ibu silakan pilih pulihkan ya. Ini silahkan pulihkan. Saya ulangi lagi, mungkin klik panah ke bawah ke dashboard, kemudian klik tema, klik panah ke bawah pada sesuaikan ini. Lalu kemudian pilih pulihkan. Nah, jadi Anda dapat mengupload tema. Upload. Ini ada pilihan upload. Ya, kita klik upload. Kemudian nanti akan mencari diarahkan ke tadi saya menyimpannya di di template blog ya di sini. Jadi tadi kalau sudah ini ada XML dokumen. Silahkan dipilih XML dokumennya. Lalu kita tunggu sejenak sampai
nanti temanya sudah terdesain di blognya kita. Oke. Nah, tanda kalau kita sudah selesai mengunggah template-nya tadi, itu ini ya. Sudah berganti tadi kontempo ya, sekarang menjadi custom. Kemudian mungkin kita bisa cek Bapak Ibu tadi ini sebelum diubah ya tampilannya. Coba sekarang kita buka. Apakah sudah berubah? Ya, jadi seperti ini. Sudah berubah sesuai dengan template yang kita pilih tadi. Mirip ya. Nah, Bapak Ibu, di sini kan tujuannya kita menggunakan template itu supaya kita itu tidak perlu mendesain sendiri ya. Jadi kita nanti tinggal memanfaatkan mungkin menu atau fitur yang sudah disediakan oleh template ini. Jadi di sini ada header ya, header picture di sini. Bapak Ibu mungkin bisa nanti mengubah sendiri. Ini kan bawah bisa diubah. Kemudian ada home about contact, ini nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan. Terus ada link juga ya, link ke kalau kita misalnya ingin yang mengunjungi blog kita ingin menghubungi kita di mana, nanti bisa kita langsung arahkan ke sini, ke sosmed kita. Nanti kita bisa edit ya, edit di dashboardnya untuk ini. Nah, kalau bawaan dari template-nya sana kan ini masih mentah ya, jadi masih fitur mega menu ini kan belum kita ubah. Misalnya Bapak Ibu ingin untuk pembelajaran, nanti kita bisa mengubah nama-nama yang ada di menu ini. Oke, mungkin akan saya berikan tahapan ya Bapak Ibu untuk mengubah menu ini, untuk mengubah menu atau menambahkan berbagai istilahnya gadget atau widget ya. Nanti bisa lewat ini di bagian tata letak. Nah, di tata letaknya nanti Bapak Ibu bisa men-setting tampilan dari blog ini, tapi untuk dasarnya tetap seperti ini gitu. Jadi kita tidak bisa mengubah tampilan dasarnya, tapi kita bisa mengubah misalnya judul-judulnya atau mau menambahkan sedikit widget dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, untuk mengedit silahkan klik di tata letak. Kita tunggu sebentar. Ya, nah ini tampilannya Bapak dan Ibu, ada banyak widget ya di sini. Jadi tadi untuk yang bagian atas ini kita bisa edit di link list ini. Kita edit di link list. Kemudian untuk alamat sosmed itu kita bisa edit di bagian daftar link. Ini ada social tab, berarti untuk mengisi link media sosial kita. Kemudian ada header logo, nanti header logo ini sepertinya ini ya Bapak Ibu, picture-nya ini ya, gambarnya ini nanti bisa diubah. Nah, misalnya di sini, nah ini bisa Bapak Ibu ubah. Apa? Oke. Ya, halo? Enggak, nunggu Krisna belum berangkat. Maaf Bapak Ibu, mikrofonnya. Desa bilangnya Selasa kalau Ya, baik. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau untuk mendesain ini, kalau saya dulu awal-awal tuh mendesain bisa sampai seminggu ya. Nah, memang ada beberapa yang harus bermain dengan kode gitu. Nah, untuk mungkin saya akan sedikit ini ya, waktunya juga nanti gantian dengan Ibu Ros. Coba untuk mengganti nama-nama ini guys. Nah, jadi ada home, kalau kita ini kan pasti ganti ya, nggak mungkin pakai nama fitur, mega menu, documentation dan sebagainya. Kita akan ubah.
Berarti ini tadi letaknya ada di link list tadi kan yang atas. Oh ini mungkin. Sepertinya yang ini. Kita coba cek. Nah, nanti akan ada pop up ya Bapak dan Ibu di main menu ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengedit. Nah, ini boleh diedit atau Bapak Ibu boleh hapus, boleh tambahkan. Nah, jadi di sini kan ada teks ya yang ada tabnya seperti ini. Jadi ada garis bawahnya. Ini menunjukkan dia sub menunya Bapak Ibu. Jadi seperti drop down satu fitur ini. Nah, nanti kan seperti ini. Jadi kalau ingin menambahkan sub menunya, nanti pengaturannya di mana tadi ya? Oke, pengaturannya di sini tinggal diberikan garis bawah seperti ini sebelum teks. Jadi nanti multi drop down ini adalah sub menu dari features. Kemudian drop down 1, drop down 2 sampai 3 ini adalah sub menu dari multi drop down. Nah, jadi silahkan untuk bisa diubah. Misalnya ini mau saya ubah ya, features ini mau saya ubah. Nah, mengubahnya di sini. Name. Nah, misalnya kita mau ubah materi ya. Misalnya ini bloknya untuk pembelajaran. Materi. Kita klik save. Lalu misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan di bawah materi itu ada submenu, misalnya kalau saya ngajar SMA ya, saya berikan kelas. Nah, ini kan kalau ingin menambahkan submenu, jadi Bapak Ibu berikan garis bawah 1 ini, kemudian misalnya kelas 10 misalnya. Nah, kemudian ini kan submenunya. Oke Bapak Ibu, ini bisa di delete saja boleh. Jadi kita delete saja mungkin. Nanti kalau Bapak Ibu ingin menambahkan submenu lagi dari submenunya nanti bisa tinggal di setting sendiri. Nah, misalnya yang ini berarti submenunya materi ya. Saya ubah jadi kelas 11. Yang sitemap juga saya ubah jadi kelas 12. Nanti untuk alamatnya ini nanti kita harus melakukan pelabelan dulu Bapak Ibu. Nah, sebentar. Kelas 12. Ya, nanti silahkan yang tidak perlu bisa dihapus. Misalnya ini mau saya hapus saja, saya nggak perlu itu. Atau di sini nanti kita buat misalnya sahabat rumah belajar gitu. Khusus ya, kita berikan menu khusus. Sahabat rumah belajar. Kemudian ini saya coba ya, misalnya pembatik. Mungkin tambahin satu lagi, biasanya profil. Profil kalau saya dulu namanya profil author gitu ya biasanya. Profil author misalnya. Ya ini contoh saja, kalau sudah silakan klik simpan. Sudah dibuat tadi. Lalu Bapak Ibu jangan lupa untuk klik icon simpan di sebelah kanan bawah ya. Nanti kalau ini tidak diklik, biasanya lupa diklik, itu yang sudah kita simpan tadi belum tersimpan itu. Kita klik simpan. Kita tunggu sampai sudah, perubahan Anda telah tersimpan. Lihat blok boleh, saya coba reload lagi. Nah, ini sudah berubah home materi. Tadi saya berikan submenu untuk materi ada kelas 10, 11, 12, ada sahabat pembatik. Nah, gitu.
Ya mungkin ini dulu ya Bapak Ibu, mungkin gantian dengan Ibu Ros. Terima kasih sekali Halo. Bu Anita. Ya, Ibu Ya. Anita, terima kasih sekali atas pemaparannya yang luar biasa. Ya Bu, Oke, baik. sama-sama. Oke, sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, nggih, Bapak Ibu. Untuk materi berikutnya yaitu Ibu Rosidah. Kepada beliau Ibu Rosidah, monggo dipersilahkan. Silahkan Ibu Rosidah. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya merasa sangat bangga ya, karena diberi kesempatan difasilitasi oleh Bapak Abi Sucak, dan di sini ada banyak sekali yang hadir. Ada DRB, semua DRB dari Jawa Tengah, dan tadi juga ada Master Denny ya. Wah, ini jadi agak grogi ini ya karena ada masternya. Nah, ini ada juga Bu Yuli, teman saya yang sudah mengajari saya kemarin. Sebenarnya saya untuk blog ini baru belajar. Jadi nanti kalau memang ada kekurangannya, saya mohon untuk ditambahkan ya Bapak Ibu, karena saya modalnya kemarin pada waktu ada top DRB itu, saya modalnya nekat sama modalnya sedikit yang sudah saya terima akan saya bagikan, gitu, seperti kata Bu Atikoh itu. Saya izin share screen ya. Nah, ini tadi Bu Anita, sebenarnya saya mau melanjutkan, tetapi emailnya tidak bisa dibuka. Entah itu karena apa namanya, salah password atau apa, tidak bisa dibuka. Jadi saya ke blog saya sendiri ya. Ini tampilan blog saya seperti ini Bapak Ibu. Nanti saya akan mencoba berbagi, karena ini waktunya juga sudah malam ya. Saya coba berbagi untuk cara mengisinya. Nih. Nah, pertama kita masuk ke postingan. Kemudian tambah postingan baru. Ini misalkan kita gunakan untuk pembelajaran nggih, misalkan perkembangbiakan hewan. Tadi saya sudah, agar tidak terlalu lama mengetik, saya sudah siapkan materinya. Perkembangbiakan hewan. Nah, setelah kita tuliskan judul, kita beri, karena saya model template-nya itu ada gambar-gambar di samping, maka di atas sini saya tambahkan gambar agar lebih terlihat bagus, terlihat cantik gitu ya. Pilih file, kita upload file dari media kita, dari laptop kita, kemudian kita tambahkan untuk covernya. Kita tunggu. Kemudian setelah terupload kita pilih. Nah, sekarang ini nanti yang akan muncul pada tampilan halamannya. Kemudian kita tuliskan apa yang ingin kita tuliskan, kita masukkan. Nah, ini saya sudah menyiapkan materinya. Ini tinggal kita copy, atau kalau Bapak Ibu mau menuliskannya juga boleh-boleh saja. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah, biasanya acak-acakan kalau dari Word ya. Nanti kita lihat saja nanti hasilnya. Dan Bapak Ibu, untuk misalkan kita gunakan pembelajaran ya, kita bisa menyisipkan video, misalkan dari
komputer kita atau dari YouTube. Ini misalkan dari YouTube. Kita langsung klik YouTube-nya, kemudian kita kalau misalkan kita sudah punya di sini, boleh kita kirimkan yang di YouTube kita, atau kalau misalkan tidak punya, kita bisa klik di penelusuran. Misalkan tadi perkembangbiakan hewan. Kita cari. Nah, ini misalkan yang paling atas yang kita pilih. Kemudian kita pilih, kita tunggu. Sudah ya, sudah langsung masuk ya. Sebenarnya ada dua cara, bisa langsung upload melalui YouTube, bisa juga di embed. Nah, ini kalau misalkan kita menghendaki dari rumah belajar, kita berarti ke sumber belajar. Nah, ini portal rumah belajar, kemudian kita buka portal rumah belajar, sumber belajar, kemudian kita cari tadi kelas 6 misalkan ya, kelas 6 SD, kita pilih kelas 6, kemudian IPA ya. Cara, nah ini kebetulan ada di paling atas ini, cara perkembangbiakan hewan. Ada dua cara sebenarnya untuk apa namanya memasukkan video ini. Bisa dengan cara kita download dulu, kemudian baru kita masukkan, atau bisa kita copy alamatnya, copy video ini ya. Kemudian kita sebentar menghalangi ini ya. Nah, ini tadi ini terima kasih Pak Jarwo ya, Pak Farsrudin Sujarwo nih. Tadi saya minta link ininya. Ini kemudian kita Google terjemahan. Translate, kemudian kita kopikan sini, kemudian kita kembali lagi ke ini tadi. Nah, copy video, yes. Kemudian kita kopikan ke sini. Hasilnya kita copy, kemudian kita kembali ke postingan, kita klik yang bagian tampilan HTML, kemudian kita ke paling bawah, enter, kemudian kita pastekan di sini, kemudian kembalikan lagi tampilan menulis. Konten HTML Anda tetap bisa ini ya, coba dulu ya. Ini, meskipun tampilannya seperti ini, tetapi kita coba nanti kita lihat di tampilannya. Kita publikasikan terlebih dahulu, konfirmasi. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini yang terbaru tadi ya. Nah. Ini yang video dari YouTube tadi. Dan ini video yang dari rumah belajar. Itu Bapak Ibu, kita juga jika berkenan memasukkan apa namanya soal pada siswa, evaluasi, kuis untuk evaluasi misalkan ya, kita bisa mengambilnya dari Google Form. Sebentar, ini kok menutupi ya. Kita buka Drive, Google Drive dulu. Nah. Dan ini kita buka soalnya. Kita kirimkan
ada dua cara, bisa untuk tampilan atau bisa untuk link saja. Misalkan kita link saja ya. Seperti ini, kita salin, kemudian kita kembali lagi. Misalkan link soal. Kemudian kita pastekan di sini. Kita coba lihat lagi. Belum maaf, salah. Nih. Kita tambahkan link. Kita pastekan di sini, kemudian terapkan. Yang tadi salah ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah masuk soalnya. Kalau kita klik bisa langsung ke soal seperti ini. Atau misalkan kita menghendaki untuk soalnya ditampilkan secara langsung, misalkan kita bisa menambahkan ke HTML-nya. Yang kita klik tadi kalau link kan di sini. Nah, kalau agar soalnya tampil, kita bisa klik yang bagian ini. Kemudian salin. Caranya sama seperti tadi, seperti yang hampir sama dengan yang video tadi. Kita tampilkan HTML, kita cari yang paling bawah. Kemudian kita enter. Pastekan di sini. Tampilan menulis termasuk, kemudian kita perbarui. Kita lihat blognya. Nah, ini. Nah, ini. Kalau kita menghendaki langsung terlihat bisa diembedkan tadi nggih di HTML-nya. Kalau misalkan kita menghendaki link ya cukup dilingkan saja. Begitu Bapak Ibu. Untuk sementara seperti itu dulu. Bu Asih? Iya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu Rosidah. Ini masih ada waktu sekitar 15 menit untuk tanya jawab atau bagaimana Bu Rosidah? Iya, untuk tanya jawab saja, Bu. Oke, terima kasih atas pemaparannya Bu Rosidah. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Anita dan juga Ibu Rosidah terkait dari pertama kali membuat blog, kemudian memasang template, mengatur tata letak, kemudian masukkan video dan juga soalnya. Sangat luar biasa sekali materi kita hari ini. Silahkan Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya, monggo dipersilahkan kepada Ibu Anita atau Ibu Rosidah. Atau mungkin di chat ada, sambil saya cek deh Bu Rosidah, Bu Anita. Iya, Bu. Ini ada yang tanya nih dari Pak Wid, dari Pak Widanto. Halo Pak Wid bertanya, masih bingung tadi mengembed HTML, video, dan soal. Bisa diulang tidak Bu Rosidah? Oh iya. Siap. Oke, silakan Bu Rosidah, Nah, ini saja. Pertama untuk yang videonya dulu ya. Yang videonya ini harus ada skripnya. Nanti skripnya saya bagikan di kolom komentar ya Bu ya. Nah ini untuk skripnya ini, terima kasih Pak Ruden ya. Ini saya bagikan ke kolom komentar nanti. Ini kita Bu Rosidah, ya. untuk skripnya tadi belum terlihat.
untuk mungkin share screen-nya jenengan tadi bukan share screen tapi share webnya. Jadi tadi yang untuk script di notepad mungkin tadi ya itu tidak terlihat di layar Webex-nya. Oh gitu. Bentar. Sudah terlihat? Sudah nggih, saya ulangi nggih. Pertama kita copy skripnya terlebih dahulu. Kemudian kita buka Google Translate. Terus suara burung. Burungnya siapa itu, Bu? Pak Dastro mohon di Dastro. Ya, Nah, ini kita buka Google Translate, kemudian kita pastekan di Google Translate. Nah, ini kemarin kan digunakan Pak Rudin ya untuk HTML5 untuk MPI. Nah, sekarang kita gunakan yang ini nutupin terus ya. Ini kita gunakan yang dari rumah belajar. Nah, kita tadi kan sudah buka rumah belajar ini. Kita klik kanan, kemudian copy video address ini. Kemudian setelah itu kita kembali lagi ke Google Terjemahan. Kita pastekan mulai dari yang HTTPS ini sampai HTML ini. Kemudian kita Ctrl V. Nah, setelah itu kita copy dari atas sampai bawah ini, kita copy, kemudian kita kembali ke postingan, ke edit postingan. Ini saya hapus dulu ya. Nah, ini kemudian kita klik yang bagian pensil ini. Nah, kita klik yang tampilan HTML. Kita cari yang paling bawah karena ini tadi kan videonya di paling bawah. Kemudian kita enter, kita pastekan di sini. Kemudian kita kembali lagi, klik yang bagian ini. Kita tampilan menulis. Alihkan. Gitu. Di sini memang tidak tampil, tapi nanti kalau sudah dipublikasikan nanti akan kelihatan. Begini. Nah, ini. Soalnya tadi berarti kehapus ya. Untuk soalnya untuk bagian soal yang sudah kita buat kita kan di Google Drive ya. Ada dua cara, yang ditanyakan yang untuk embed-nya ya Pak ya. Ini kita kirim, klik kirim, kemudian kita klik tanda yang sematkan ini. Kemudian kita salin. Nah, setelah itu kita kembali ke postingan edit ini. Caranya sama lagi seperti tadi. Kita klik tampilan HTML, kemudian kita enter, kita pastekan di sini, kita kembali lagi tampilan menulis. Nah, ini berarti artinya sudah masuk. Kita perbarui, kita lihat. Nah, ini soalnya sudah masuk di sini. Atau kita juga bisa memasukkan PDF. PDF tetapi harus diunggah dulu ke Google Drive ya Pak ya.
Bapak Ibu, bisa diunggah dulu ke Google Drive. Tadi saya sudah mengunggahnya di Google Drive. Ini menghalangi ya. Ini saya buka lagi, ini Google Drive-nya. Google Drive. Kemudian blog, misalkan Bapak Ibu melakukan pembelajaran tetapi menulis lama begitu untuk anak-anak, misalkan bacalah modul berikut ini misalkan perpengembangbiakan hewan ini misalkan. Kemudian kita buka di jendela baru. Buka di jendela baru. Kemudian kita klik tanda titik 3 ini, kita cari sematkan item. Nah, kita kopikan. Kita copy. Kemudian kita kembali ke postingan. Caranya sama seperti tadi. Tampilan HTML. Kemudian kita pastekan tampilan menulis. Kita perbarui. Kita lihat yang sudah diperbarui. Nah, ini tadi PDF yang sudah kita unggah. Maaf, di layar tidak berubah apa-apa, Bu Rosida, di layar. Tidak berubah, Pak. Iya. Ini berarti share screen-nya nah ini terlihat Ya, Bapak Ibu. sudah terlihat. Iya. Ini jadinya PDF-nya seperti ini, bisa langsung dibaca oleh anak-anak. Kalau misalkan itu kita yang mau diberikan ke anak itu misalkan buku siswanya. Nah, seperti ini. Ngoten, Bapak? Ya, terima kasih Bu Rosidah. Pak Widianto, semoga sudah tercerahkan oleh jawabannya Bu Rosidah tadi. Oke, masih ada waktu. Ini ada pertanyaan lagi. Ini mungkin Bu Anita ini. Halo Bu Anita. Bu Anita, ini ada Ibu Nur Lailatul Janah. Ya, Bu. Ibu Nur Lailatul Janah bertanya ini di chat. Kalau menambah tombol menu bagaimana caranya ya? Tadi sudah disampaikan ya Bu Anita? Oke, mungkin mau diulang lagi. Tombol menu. Sekilas Pilihan saja, menu Bu begitu. Anita. Sekilas singkat saja. Ya. Oke, karena tadi sudah yang singkat saja. Monggo Bu Anita. Oke, Bu. Share screen saya sudah kelihatan belum ya, Bu ya? Belum, Bu. Sedang proses. Nah, sudah. ini. Sekarang sudah. Baik, tadi untuk Bu Nur Laila nggih. Nggih, terima kasih Bu pertanyaannya. Mungkin saya ulang singkat aja nggih untuk menambahkan menu nggih Bu nggih. Menambahkan menu. Tadi kan saya baru mengedit menu. Nah, ini silakan Bapak Ibu ke dashboard-nya, lalu klik lagi di tata letak. Ya, jadi di dashboard, lalu tata letak, kemudian silahkan klik di main menu. Nah, kalau ini sesuai template-nya ya Bapak Ibu, jadi template yang berbeda itu nanti letak-letak gadgetnya ini akan berbeda. Nah, ini tadi kan yang saya pilih tadi yang Serablock. Nah, jadi nanti letak-letak untuk template lain tidak seperti ini mungkin. Nah, untuk menambahkan menu silahkan Bapak Ibu di tata letak tadi untuk mengklik
tanda icon pensil ini untuk mengedit ya. Ini diklik saja, nanti ada pop up jendela baru. Oke, nantinya di atas tidak perlu diubah nggih. Nah, di sini tadi kan saya baru mengedit ya Bapak dan Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan menu, misalnya ini saya del aja nggih, saya coba del. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan, silahkan di sini. Jadi ada di bagian atas ini, tambahkan link di sini. Jadi silahkan untuk mengeklikkan nama situs barunya. Misalnya pembatik. Nah, begini nggih. Hanya pembatik. Saya ulangi lagi nggih Bapak Ibu. Jadi lihat di atas, klikkan pembatik. Misalnya tambahkan link. Nanti akan muncul di bagian atas. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggesernya ini supaya tidak ada di pertama, biasanya kan yang sebelah paling kiri itu yang home atau beranda ya. Nah, ini silakan ada tanda panah ini Bapak Ibu. Nah, ini panahnya kan diklik saja nanti dia akan turun. Misalnya mau saya taruh di paling di sebelum author misalnya ya. Nah, begini. Ya. Nah, begitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan submenu gimana untuk pembatik? Ya, silakan Bapak Ibu untuk menambahkan submenu sama ya. Misalnya di menu pembatik ini mau diberi submenu. Misalnya kita kan ada level-levelan ya. Misalnya level 1 kita berikan garis bawah ini. Underscore lalu level 1 misalnya. Kita tambahkan link. Lalu submenu level 2. Tambahkan link. Lalu level 3 misalnya. Dan level 4. Nah, ini tinggal digeser aja. Nanti letakkan di bawah pembatik ya Bapak Ibu, jangan diletakkan di tempat lain. Karena nanti niatnya level 1, 2, 3, 4 ini untuk submenunya pembatik. Jadi silakan bawa ke bawah saja ya satu-satu. Mungkin agak lama ini ya. Kita bawa satu-satu Bapak Ibu, harus satu persatu ini soalnya. Atau kalau ingin cepat Bapak Ibu harus desain dari awal, jadi supaya tidak terlalu lama menggeser menu-menunya ini. Level 4 2. Karena memang mendesain blog itu kalau awal-awal pemula memang cukup lama ya Bapak dan Ibu. Oke. Simpan. Nah, jangan lupa Bapak Ibu nanti klik icon save yang di kanan bawah ya. Karena kalau lupa biasanya, kalau terlupa kok saya klik belum berubah tampilannya, padahal sudah saya simpan tadi karena belum diklik yang icon save di bawah. Coba kita lihat blognya ya. Nah, jadi ada tambahan menu pembatik. Nah, begitu mungkin Bu Nurlaila dan Bu Asih. Oke, ya terima kasih sekali Bu Anita. Sudah disampaikan 2 kali berarti nggih Bu Anita. Terima kasih sekali. Oke, baik Bapak Ibu, ini sudah pukul 20.58. Bagaimana Bu Anita, mau lanjut atau sesuai jadwal? Monggo, Bu Ros gimana? Pak Abi? Izin Pak Abi dulu. Oh ya, sambil daftar hadirnya Bu Anita sambil disiapkan nggih Bapak Ibu. Iya. Sambil disiapkan silahkan Bu Anita, Bu Rosi. Oke.
Atau mungkin ada yang mau menambahkan dari Pak Abi dan juga Pak Fahrudin terkait materi kita. Monggo. Ini Mbak Ase, ini ada beberapa pertanyaan yang gimana ya? Kalau diteruskan terlalu malam, kalau mau dibuka lanjutan, mungkin semacam setelah malam ini mencoba, besok khusus tanya jawab begitu atau bagaimana baiknya Mbak Ase? Oke, karena sudah pukul 21 mungkin lanjutan saja Pak Abi. Napa pripun nggih? Lanjutan saja untuk berikutnya bagaimana? Ya, ini juga teman-teman nggih, ini juga teman-teman ada yang dari Maluku Utara di sana mungkin sudah jam 10 lebih setengah 11. Nggih. Mungkin usul. Karena menarik sekali, nggih. Bisa usul. Oke, Bu An. Oh, nggih, monggo, Pak. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi mungkin belum, mungkin jawaban bisa disampaikan lewat blog dari Bu Anita atau Bu Rosida. Mungkin di-share saja itu kan nanti teman-teman bisa juga melihat contoh real dari Bu Anita atau Bu Rosida. Mungkin ini hanya usul, monggo kalau. Jadi nanti jadi sambil mungkin ada langkah-langkahnya atau dan sebagainya itu kan bisa diposting juga di blog Bu Anita atau Bu Rosida. Terima kasih. Itu terima kasih. Terima kasih. Iya, Pak. Iya, terima kasih sekali Pak Abi masukannya, Bu Anita dan Bu Rosida. Jadi jawaban dari pertanyaan teman-teman yang belum terjawab silahkan nanti dijawab di blog Bu Anita dan Bu Rosida. Boleh juga nanti di YouTube, tutorialnya juga nanti ditunggu. Silahkan boleh di-share di chat alamat blognya, dan juga kalau mau di-share di YouTube juga link YouTube-nya boleh di-share di chat. Silahkan Bu Rosida sama Bu Anita. Dan juga untuk daftar hadir, monggo dari Bu Anita atau Ibu Rosidah ini. Bu Anita, link daftar hadirnya. Oke, sebentar Bu. Oh, nggih. Ya, sambil menunggu share link daftar hadir dan juga link YouTube-nya, Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini, terima kasih sekali ini berbagi. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti mengisi daftar hadirnya. Untuk kegiatan ini insya Allah nanti rencananya ada juga dari teman-teman SRP lainnya yang akan menyampaikan, yang akan berbagi bersama-sama dengan para duta rumah belajar, para SRP yang ada di seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia. Ya, sambil saya cek ini Ibu Rosidah sudah share alamat blognya, silahkan Bapak Ibu untuk bertanya-tanya juga boleh nanti di blognya Ibu Rosidah. Kemudian mau share di YouTube juga tidak Bu Rosidah? Belum, nanti dibuatkan. Oh belum, oke. Berarti nanti akan dijawab di blognya Ibu Rosidah. Untuk Ibu Anita bisa dibantu Bu Rosidah, alamat blognya sudah hafal belum ini untuk blognya? Sebentar. Ya, oke. Ya, sambil menunggu daftar hadir dan juga alamat blognya, mungkin Bapak Tukijo mau menambahkan kiat-kiat menulis karena masternya menulis Jawa Tengah. Mau menambahkan kiat-kiat menulis Pak Tukijo biar menulisnya lancar. 1 halaman 1 menit, menarik. Tips-tipsnya bagaimana kira-kira ini Pak Tukijo, sambil menunggu Bu Rosida sedang menyiapkan alamat blognya Ibu Anita. Ibu Anita sedang menyiapkan daftar hadir. Monggo Pak Tukijo, ini bonus ini dari master kita, master penulis kita. Masker. Monggo Pak Tukijo. Masker, Pak. Masker bengkoang nih Pak. Oke. Monggo Pak. Bagaimana sih biar bisa menulis dengan lancar? Menulis di blog itu kadang biasanya apa ya yang harus ditulis pertama, kata-katanya bagaimana ya? Takut salah lah. Itu bagaimana tipsnya, Pak? Ya, gimana coba bahas itu, tipsnya gimana? Mungkin ada tips-tips menulis. Iya. Ya. Dari masternya, monggo. Oh, terlalu membesarkan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, menulis itu kan seperti meracik makanan gitu kan.
semakin bumbunya komplit, takarannya pas gitu ya, pasti enak dibaca. Yang kedua, menulis itu harus mengandung novelty atau kebaruan, termasuk di blog juga itu kan. Karena kalau dilihat, dikunjungi blognya itu saja yang ditulis kan bosen pembaca itu. Contohnya kan, jadi kalau kita punya blog pribadi lebih bisa maksimal, lebih bisa bervariatif, gitu kan, daripada mungkin kita nitip di koran atau di mana. Tapi kalau blog itu kan kita bisa maksimal. Jadi menulisnya sesuatu yang baru, gitu ya. Kalau sudah pernah topiknya pernah ditulis oleh penulis lain pun, kalau pengemasannya menarik, pengisahannya bagus, itu juga masih bisa menarik pembaca. Terus itu dari sisi tulisan begitu ya. Nanti dari sisi trik bagaimana supaya orang dengan mesin pencariannya cepat mengakses, mungkin nanti Mas Jarwo atau Mas Denny dari Kalsel bisa menyampaikan itu. Tapi dari sisi tulisan itu ya, tulislah sesuatu yang booming di masyarakat, buatlah judul-judul yang provokatif, bombastis, merayu pembaca begitu. Itu salah satu trik. Jadi kalau memang topik kita masih berkitar tentang pembatik, orang taunya pembatik itu ya aktivitas tradisional membuat batik itu. Nah, mungkin judul-judul yang menggigit provokatif itu penting dituliskan di headnya di setiap artikel-artikel nanti yang dipost di blog itu. Jadi itu menurut saya dari menangkap ide. Kalau memang blog kita untuk pembelajaran ya tadi sudah saya lihat di menunya Mbak Anita ada menu-menunya itu tinggal dikompleti saja isinya gitu. Saya kira selain tampilan konten begitu ya. Nah, konten itu kan tidak terlepas dari teks, dari tulisan, dari insert video maupun gambar yang digunakan mendukung topik itu. Kemudian dari jenis tulisan itu kan ada yang feature atau berita berkisah, ada yang artikel opinion, ada yang mungkin news spot atau berita ya. Kalau teman-teman nanti tulisannya itu berupa reportase, kegiatan sosialisasi itu masuk ke berita itu ya, sport news begitu, itu masuk ke sana. Maka rumus 5W1H-nya harus dipakai. Tapi kalau memang di situ best practice dari teman-teman, begitu pengalaman menggunakan fitur rumah belajar dan itu bagus menunjang pembelajaran, itu bisa ditulis dalam bentuk artikel ilmiah. Mungkin kalau di sini tidak dipopulerkan dengan bahasa-bahasa jurnalistik dipoles begitu. Tapi kalau teman-teman mau menceritakan bagaimana komplitnya sebuah rumah belajar dari desainnya, dari kontennya, dari macam-macamnya dengan bahasa yang lebih komunikatif, saya kira nanti bisa ke model feature. Nah, itu kan menarik. Kalau variatif model tulisannya di blog itu kan menarik saya kira. Itu saja sih Mbak Asih, nggih. Karena monggo Mas Jarwo mungkin nambahin, silakan. Silakan Pak Jarwo kalau mau menambahkan, monggo Pak Jarwo. Baik, Bapak Ibu sekalian, sedikit menambahkan saja karena juga waktunya sudah larut ya, tidak mungkin jadi memberikan panjang materi terkait dengan blog ini. Mengingatkan kembali untuk salah satu tugas di pembatik level 4 itu adalah membuat blog. Nah, blog ini bisa dibilang adalah personal branding dari duta rumah belajar. Media sosial yang Bapak Ibu miliki sekalian itu hanya sebagai pengungkit ya. Tapi pada akhirnya landing page-nya itu adalah di blognya itu sendiri. Jadi ketika kemarin di awal-awal untuk pembahasan materi pembatik level 4 bersama Pak Irfana itu dimunculkan blog ini, saya sangat setuju sekali ya. Artinya sahabat rumah belajar dan duta rumah belajar ini akhirnya bisa dipaksa untuk memiliki wadah, memiliki landing page di mana itu akan menjadi branding dari duta rumah belajar sendiri. Karena semua aktivitas, semua kreasi, semua inovasi yang ada dari masing-masing individu itu semuanya harusnya disampaikan di blog itu sendiri. Dan juga perlu saya ingatkan kembali, pastikan blog yang Bapak Ibu buat itu ada
link menuju rumah belajar. Saya ulangi sekali lagi, pastikan blog yang Bapak Ibu miliki itu harus ada backlink menuju portal rumah belajar, dan di situ kita berharap dari backlink blog yang Bapak Ibu miliki bisa mengangkat traffic view dari portal rumah belajar, dan tentunya itu akan menjadi sisi positif ya, sisi positif untuk SEO rumah belajar itu sendiri bisa menjadi bisa menjadi salah satu untuk sumber referensi pembelajaran digital. Gitu Mbak Asih, mungkin kita bisa lanjutkan untuk materi lebih detailnya lagi untuk blog ini di sesi berikutnya atau di lain. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali atas pencerahannya dari Bapak Fahrudin Sujarwo dan juga Bapak Tugijo. Oke, baik Bapak Ibu, mengingatkan untuk presensi ada di chat, silakan Bapak Ibu untuk mengisi presensinya pada kegiatan malam hari ini, dan juga sudah ada blognya Ibu Anita dan Ibu Rosidah yang sudah di-share di chat juga. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini banyak yang menanyakan, Pak Jarwo rekamannya ditunggu karena ada beberapa yang terkendala sinyal. Ini penasaran sekali dengan materi hari ini, jadi menanyakan rekamannya ditunggu. Oh ya, nanti saya sampaikan. Oke, terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi, Bu Anita, Pak Abi, Bu Rasidah? Langsung aja Mbak Asih. Langsung aja Bu Asih. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih Pak Abi, terima kasih teman-teman semua, Duta Rumah Belajar seluruh Indonesia, sahabat Rumah Belajar seluruh Indonesia, Bapak Ibu guru seluruh di Indonesia. Terima kasih atas terima kasih sudah hadir pada kegiatan malam hari ini. Semoga bermanfaat, ilmunya berkah, semoga kita semua jadi makin semangat untuk selalu belajar dan belajar. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lab ya, Mbak Asih, Mas Tukijo, Mas Fahrudin. Ji, Bapak matur nuwun. Terima kasih Pak Abi. Izin lab. Terima kasih Bu Asih, Pak Bu Wanita, semuanya. Sama-sama Pak. Terima kasih untuk rekaman semuanya. di-upload di link YouTube ya. Nanti bisa di-add ke YouTube nggak Pak Mas Jarwo? Iya, saya share di link YouTube mungkin ya. Bisa ditunggu sejenak. Link YouTube-nya Pak Jarwo nggih. Ini masternya nih. Boleh. Oke, Mas Abi. Halo Bang. Ngopi dulu Bang. Abang Blangkon, makasih. Abang Tukijo, Pak Ade. Siap, Mas Denny ya. Baru nongol nih, Mas Denny baru nongol. Ini di Kalsel. Ini patut diikuti nih, saya tak ajak nanti kawan-kawan Kalsel ke sini. Rob ini open ya. Ini sudah foto belum Mbak Asih? Sudah foto bersama belum ya tadi? Aduh, lupa ini. Iya. Ini ada sih, tapi nggak pas nyala semua. Dibuka Sekarang dulu foto aja. ya. Mumpung ada masternya juga ini. Iya. Ayo Bapak Ibu yang masih stay di room, silahkan open kameranya. Pak Abi sudah ini keluar ya. Oke. Ya, silakan dibuka. Ya, Klik. Pak Klik baru bangun tidur itu. Ayo Mister Klik. Buat PPT ini. Bang Den. Hei. Ganteng amat Bang Den. Dari lahir. Enggak ya kau. Ayo bisa diaktifkan Bapak Ibu. Kita sesi foto bersama ini. Ya, yang posenya paling baik nanti dapat hadiah pulsa dari Demian. Ya, mulai dibuka ini. Silakan Bapak Ibu yang lain dibuka kameranya. Oke, Pak Alfi, Bu Agustina, Pak Amir, Bu Ana, Bu Anissa, bisa diaktifkan untuk kameranya. Oke.
banyak yang belum aktif. Ya seadanya dulu ya, Bapak Ibu. Saya screenshot untuk di layar pertama. Senyum yang lebar. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita beralih ke yang berikutnya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Bang Farudin, acaranya kapan lagi nih? Acaranya? Acara apa, Bang? Setelah coaching. Aku mau ngajakin pasukanku ke sini nih kalau ada kegiatan gini lagi. Oh boleh. Oke, nanti nunggu ini EO-nya ini, Mbak Asih. Waktunya kapan? Rencana setelah coaching ini, Master. Ya, aku pengen juga SLB. Setelah coaching, besok Senin kan coaching dulu. Asik. Iya. Siap. Nanti Master Denny sebagai bintang tamu. Aku yang utama pokoknya. Iya. Makasih ya Mbak Asih, Pak Dejar, Pak Detu Hijau, Abang Belangkon Pak Jaro, Mas Klik yang ganteng dan kelebihan. Juga. Makasih Pak De Tukijo, makasih Mas Pa. Loh, siapa itu? Makasih semuanya. Iya, makasih ikut belajar. Siapa itu? Kak Irma kok gambarnya nggak kelihatan? Ayo. Fotonya udah lengkap, tenang. Ada suara nggak ada orangnya? Artis ultranya belum kelihatan ini gambarnya. Udah ini pakaian dinas. Pakaian dinas. Oke, aku izin dulu ya, Bang. Ya, kawan-kawan. Oke, makasih Bang Denny. Terima kasih Kak Irma. Ya, lip dulu ya. Ya, Duta Ultra.